teman-teman pagi, selamat datang di Browser, obrolan seru. Saya Greg Oktavianti sebagai host hari ini. Senang banget rasanya bisa menemani kalian dalam diskusi hari ini, yang tentunya akan menambahkan banyak wawasan. Nah, tema kali ini gak akan kalah seru nih, yaitu mengenai pentingnya dan pengaruh pelatihan kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita tahu, jadi mahasiswa tidak hanya mengenai belajar, lalu mengerjakan tugas, tetapi juga bagaimana kita menghadapi tantangan di masa depan. Melalui kepemimpinan, latihan kepemimpinan ini akan menyiapkan kita nih untuk berperan lebih di masa depan nanti dan berperan di dalam lingkungan masyarakat. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, merupakan perwakilan dari Universitas Negeri Jakarta. Langsung saja kita sambut. Baik, selamat pagi Profesor Dr. Liliana Mulyasuti MPD, selamat pagi Pak Sigit Widiatmoko MHum, dan selamat pagi Fadila Fitri Khairunisa. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat. Senang menemani pagi ini diundang di Browser, obrolan seru. Lalu Pak Sigit gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Pak Fadila? Alhamdulillah baik. Wah, puji Tuhan banget nih Pak. Bintang tamu kita hari ini semuanya sehat semua nih. Udah kelihatan ya, terpancar aura-aura semangatnya. Gitu, aku dengar-dengar kamu ini ya, jadi ketua pelaksana PKMP Sastra Indonesia tahun ini. Iya betul banget, alhamdulillah aku diamanahkan untuk menjadi ketua pelaksana PKMP tahun ini. Oke, berarti kamu anggota dari BEM ya? Iya betul. Boleh banget dong ceritain sedikit tentang BEM kamu. Oke, mungkin ini lebih ke departemen aku aja ya yang aku naungi, yaitu PSDM, pemberdayaan sumber daya mahasiswa, yang dimana kita tuh propernya itu ada PKKMB dan juga PKMP. Kalau PKKMB itu dilaksanakan saat ospek, mulai dari universitas, fakultas, lalu prodi, dan kita naungi itu di prodi, lalu dilanjut untuk PKMP-nya. Jadi pelatihan kepemimpinan itu setelah PKKMB berlangsung. Oh, aku penasaran deh. Apa sih hal yang latar belakangi teradanya acara PKMP ini? Terus gimana sih antusias teman-teman peserta waktu mengikuti PKMP? Oke, latar belakang diadakan PKMP itu untuk melatih kepemimpinan lagi tentunya. Jadi melanjutkan yang sudah diajarkan di jenjang sebelumnya. Lalu kalau di universitas kan lebih beda lagi, lebih luas lagi jangkauannya. Jadi di sini kita berperan untuk melatih kepemimpinan mahasiswanya lagi, melatih tanggung jawab, melatih kepemimpinan dalam diri, kita memimpin diri sendiri dan juga memimpin orang lain. Dan untuk antusias dari teman-teman mahasiswa baru itu alhamdulillah aku melihatnya antusias banget, karena di sebelum acara berlangsung itu kita ada uji form yang nantinya itu buat pendatang mahasiswa. Di situ kita menuliskan apa harapannya untuk PKMP yang akan datang, dan itu alhamdulillah harapan mereka baik-baik semua. Dan feedback setelah acara berlangsung itu ada sesi secret manifest yang dimana mereka melakukan penulisan kesan dan pesan selama acara berlangsung, dan itu mereka alhamdulillah bilangnya seru, inovatif, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini ya, berarti mahasiswa dari Sastra Indonesia tahun 2024 ini antusiasnya keren banget, iya, semangat betul banget untuk mengikuti PKMP tahun iya, ini. betul banget. Oke, kalau menurut Anda tuh apa aja sih keterampilan dan nilai kepemimpinan yang mau ditanamin sama pihak dari anak-anak PSDM ke mahasiswa baru? Kalau untuk keterampilan mungkin nggak ada hal yang spesifik ya, mungkin kayak di PKMP seperti biasa kayak ada yel-yel dan lain sebagainya, itu mungkin yang bisa untuk melatih keterampilan lagi. Tapi di sini yang ingin kami tanamkan untuk kepemimpinan itu bagaimana mereka bisa memimpin dirinya mereka sendiri dan juga orang lain nantinya di perkuliahan berlangsung seperti itu. Oke, aku mau tahu dong pandangan kamu mengenai PKMP yang dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di lingkungan program studi dari Sastra Indonesia ya. Mungkin bisa berpendapat juga Pak Sigit? Ya, mungkin dari aku dulu. Untuk PKMP ini banyak materi-materi yang memang relevan dari prodi kami sendiri, dan juga itu untuk peningkatan kualitasnya.
berpengaruh lah pada sumber daya mahasiswa yang akan nantinya sampai lulus gitu kan mengikuti perkuliahan, dan dalam suatu prodi ini juga mengalami peningkatan dari segi kebersamaannya. Jadi yang dilatih juga nggak cuma individual dan mereka per kelompok satu angkatan, enggak, tapi untuk keseluruhan mereka menjalin hubungan yang baik ke kakak tingkatnya seperti itu. Oke, ini kita santai aja nih ya, ini kita santai aja, kita cerita ya. Oke, aku mau tahu dong tantangan yang dihadapi sama anak-anak BEM-Prodi atau terkhususnya anak-anak PSDM ini saat menyelenggarakan PKMP, terutama saat penyampaian materi. Oh oke, penyampaian materi mungkin kita dibagi menjadi dua sesi ya. Jadi yang pertama itu saat PKMP itu ada materi, dan saat pas PKMP karena kita melakukannya di luar dari kampus, jadi ada materi juga. Nah untuk materi-materi ini yang bikin tertarik adalah mungkin pematerian. Narasumber yang kita undang itu ada yang dari UNJ, tingkat UNJ, ada yang dari tingkat fakultas, ada juga yang dari dalam prodi. Jadi kayak bervariasi, dan mereka kita undang dalam bidangnya masing-masing seperti itu. Jadi kayak kita bisa kenal nih, oh ya ini sebagai ketua apa di UNJ dan sebagai apa di fakultas gitu. Jadi apa ya, untuk tantangannya mungkin lebih ke ada yang susah dihubungi dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah untuk PKMP tahun ini itu berjalan lancar dan materinya bagus-bagus dari disampaikan. Kamu pernah pikiran nggak sih kayak gimana sih cara PKMP itu bisa mendorong mahasiswa itu lebih aktif dan peduli nih ada dunia pendidikan? Oke, dari PKMP ini secara tidak langsung ya itu mereka kita tuntut untuk terus aktif gitu. Jadi kayak menentukan tugas-tugas untuk mereka ikut berdiskusi karena ada tugas kelompok. Jadi di situ keaktifan mereka yang diuji. Jadi saya rasa dengan adanya tugas-tugas ini dan lain sebagainya, mahasiswa-mahasiswa baru juga secara tidak langsung ya, jadi keaktifan mereka lebih terdorong lagi, dan itu bisa diteruskan sampai ke jenjang selanjutnya. Nah, tadi kamu juga sempat bilang kayak kita nanti kayak setelah PKMP ada secret manifest, yang terusnya pesan-pesan. Aku pengen tahu dong gimana anak-anak BEM-Prodi itu menerima pesan-pesan itu terus menjadikan itu sebagai motivasi nih untuk PKMP tahun depan. Oh, kalau kayak gitu mungkin ada beberapa keluhan juga ya yang jadi saran dan motivasi untuk kita di tahun kedepannya. Jadi setelah sesi secret manifest itu dibacakan, ya yang memberikan kesan-pesan yang bagus itu kita juga ikut bangga. Tapi kalau misalnya untuk yang kendala-kendala yang memang ada di luar jangkauan kami, itu biasanya kayak ada perwakilan yang memang di dalam ruangan itu yang bersama mahasiswa baru juga ikut minta maaf karena kan ini di luar jangkauan kami. Jadi mungkin kalau ke depannya ya itu bisa diminimalisir aja. Oke, aku pengen tahu dong, kira-kira pas ini juga ini nggak sih menulis secret manifest juga nih untuk PKMP? Kebetulan nulis juga sih, cuma namanya juga secret ya. Aduh. Rahasia lah ya. Berarti ini untuk pengetahuan dari anak-anak BEM-Prodi juga ya, jadi kita tahu kalau dosen juga merhatiin nih. Kalau gitu ada nggak sih hubungan antara kemampuan kepemimpinan yang diasah melalui PKMP ini dengan kemampuan di dunia akademik nih, di dunia perkuliahan, ada yang hubungan nggak? Mungkin dengan kemampuan kepemimpinan yang udah kita ajarkan dari awal mereka masuk universitas itu, yang diasah itu untuk mencari solusi. Jadi kayak mereka dihadapkan sebuah masalah, terus mereka harus mencarikan solusi. Itu menjadi bisa diasah lagi catatan mereka untuk lebih berpikir secara kritis. Oh, jadi ya, yang dilatih itu adalah kemampuan untuk berpikir kritis dan problem solving-nya berarti Iya, ya? betul sekali. Oke. Terus aku mau tahu dong, gimana di setiap divisi-divisi karena tadi tiap PKMP dari BEM-Prodi ini untuk mendukung suksesnya acara ini. Terus apa aja sih pembelajaran yang bisa dibawa oleh tim? Oke, ini balik lagi ke jawaban aku sebelumnya, mereka di divisi-divisi ini karena kan selain mereka mengerjakan semua job desk dengan sungguh-sungguh ya, itu juga pasti kan ada tantangan-tantangan tersendiri di setiap divisinya. Dan mungkin yang bisa aku ambil dari setiap tim per divisinya itu lebih ke problem solving-nya lagi. Jadi bagaimana cara mereka untuk berdiskusi, mencari jalan keluar, terus bisa kita tangani semua masalah yang ada. Oke,
ini kan udah selesai nih ya acara PKMP Prodi ini. Terus kamu udah kelihatan belum dari mahasiswa baru ini yang udah melakukan pelatihan kepemimpinan mahasiswa? Apa kamu udah lihat hasil jangka panjangnya gitu? Apa sudah terlihat? Oke, jadi setelah PKMP ini itu mungkin di prodi-prodi lain juga dilaksanakan ya. Cuma di Prodi Sastra Indonesia ini kita ada yang namanya output dari PKMP. Jadi itu untuk melanjutkan apa yang sudah mereka dapatkan di PKMP sebelumnya. Jadi mereka melakukan pengabdian masyarakat ke luar yang di daerah-daerah sekitar kampus. Lalu mereka melakukan biasanya kayak kalau karena kita kan sastra Indonesia ya, jadi lebih ke pengajaran sastranya seperti mengajarkan pantun, puisi dan lain sebagainya itu kita ajarkan. Lalu kita juga ada nanti open donasi, jadi kita melakukan pengabdian masyarakat misalnya kayak ke panti asuhan kita open donasi, apa ya kayak berupa uang dan lain sebagainya. Lalu nanti kita donasikan ke panti asuhan tersebut. Selain apa ya materi yang bisa disampaikan, kita juga mengasih suatu bikisan atau kenang-kenangan buat anak-anak panti seperti itu. Wah, berarti kita prodinya nggak terlalu beda jauh ya? Iya, betul. Karena kamu sastra Indonesia, ternyata aku juga pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke, aku mau nanya deh Pak, sama Ibu Dekan ya. Boleh. Oke, aku mau nanya, sebenarnya nih, kegiatan PKMP ini benar-benar diperlukan nggak sih di lingkungan kampus ini? Iya, tentu saja kegiatan PKMP ini sangat diperlukan ya di kampus. Karena saya sebagai dekan ini melihat kegiatan PKMP ini tuh sebagai program yang strategis untuk pengembangan karakter mahasiswa itu. Karena kayak kampus itu tidak hanya dijadikan untuk tempat untuk mencari prestasi di bidang akademis saja, tetapi juga untuk sebagai arena bagi mahasiswa untuk membangun soft skill seperti kepemimpinan itu, seperti komunikasi juga, seperti kerjasama dengan teman satu angkatannya gitu. Dan manfaat lain dari PKMP ini juga agar mereka tuh lebih akrab kan dengan teman satu angkatannya gitu. Oke, setelah pelatihan kepemimpinan prodi ini kan ada nih pribadi yang terbentuk nih. Kira-kira pribadi itu tuh masih terbentuk sampai sekarang atau hanya sekedar terbentuknya saat kegiatan aja? Mungkin dari saya boleh yang menjawab mulai. Tentu masih ya PKMP ini masih memiliki potensi bentuk pribadi mahasiswa baru. Nah, ada beberapa nih potensi pembentukannya seperti meningkatkan rasa tanggung jawab, terus membangun rasa kepercayaan diri, terus mendorong kreativitas mahasiswa itu sendiri. Seperti yang dikatakan tadi ya oleh Ketua. Habis itu jadi PKMP ini bukan hanya sekedar kegiatan saja. Jadi banyak nih manfaatnya nih setelah PKMP. Tadi juga ada pengabdian masyarakat kan. Ya. Terus juga kalau dalam pandangan pendidikan ya, itu tuh pelatihan PKMP ini tuh bukan sekedar seremonial atau rutinitas setiap tahun pasti tiap tahun ada kan ya. Iya, biasanya ada. Cuma ini tuh emang benar-benar dijadiin ajang sebagai pembentukan karakter mahasiswa gitu. Terus jadi diharapkan banget pribadi yang dibentuk di PKMP ini bukan hanya saat kegiatannya saja gitu atau di lingkungan kampus saja, bisa juga saat nanti terjun di masyarakat langsung gitu. Mungkin aku mau nambahkan sedikit. Jadi kan di PKMP ini merupakan satu hal yang wajib yang untuk diikuti oleh mahasiswa baru. Jadi menurut aku pribadi itu kayak nggak cuma sampai saat kegiatan berlangsung aja, tapi bakal ada terus sampai kedepannya. Mungkin mereka yang kayak tertarik oleh BEM gitu kan, mereka bisa masuk, mereka sudah tahu nih, saya harus memimpin satu kegiatan gitu. Jadi kayak nggak cuma sampai di situ aja, karena di mata kuliah perkuliahan berlangsung itu kan pasti mereka juga ada yang namanya tugas kelompok dan sebagainya, itu mereka bisa saling memimpin satu sama lain. Jadi kepemimpinan itu bakal terus ada dan bakal terus berjalan. Wah, berarti emang keren banget ya dampak positif dari pelatihan kepemimpinan mahasiswa di kampus ini. Kalau gitu, aku mau nanya deh, Ibu Dekan sama Pak Sobat, kegiatan PKMP ini berpengaruh nggak sama akreditasi prodi? Oh iya, tentu saja kegiatan PKMP ini sangat berpengaruh positif ya untuk akreditasi, karena salah satu penilaian akreditasi itu adalah dengan keterlibatan prodi dalam pembentukan karakter mahasiswanya gitu. Jadi pembentukan soft skills seperti kepemimpinan itu sendiri atau kerjasama dan tanggung jawab sosial, dan kegiatan PKMP ini tuh menunjukkan komitmen prodi itu dalam mengembangkan kompetensi non akademiknya.
Dan ini tuh menjadi poin penting dalam penilaian akreditasi, dan melalui kegiatan PKMP ini juga Prodi memperlihatkan upaya dalam meningkatkan kualitas kelulusannya gitu. Oke. Baik, jadi secara tidak langsung kegiatan PKMP ini berpengaruh positif nih Iya. terhadap prodi juga, terhadap mahasiswanya juga. Benar, lulusan juga. Untuk lulusan juga, betul. Baik, tentu kita bertanya-tanya, bagaimana pelatihan kepemimpinan ini dapat mempengaruhi kinerja otak kita sehingga kita dapat menghasilkan lulusan yang baik, sehingga kita mendapatkan pribadi yang lebih baik setelah melakukan PKMP ini. Kalau gitu langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Ibu Stella Christy, Wakil Menteri Kemenristek. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu, gimana nih Ibu kabarnya pagi? Kebetulan saya baik, saya sudah sangat bersemangat dan siap untuk acara talk show yang saya diundang dalam acara ini. Waduh, emang aura-aura di sini tuh cerah banget ya. Berarti Ibu udah sarapan dong ya? Udah dong, saya pernah makan nasi uduk tapi Wah, Bu Stella Christy sarapan nasi uduk nih, boleh dicatat nih. yang enak ya. Oke, aku mau nanya ke Ibu. Apa pengaruh PKMP ini terhadap kehidupan secara umum? Iya, saya sudah mendengar juga cerita dari adik mahasiswa, Ibu Deta, juga dari dosen pembinaan ini tentang PKMP atau pelatihan kepemimpinan mahasiswa dalam lingkup prodi ya. Tentunya sangat penting untuk kinerja mahasiswa ataupun untuk otak manusia kita dalam lingkup mahasiswa yang saya pelajari untuk menambah berbagai keterampilan yang pasti. Yang pertama adanya keterampilan dalam berkomunikasi. Tentunya yang saya kenal juga ada mahasiswa Fadila Fitri ini dari program studi sastra Indonesia. Iya, betul. Ya, keterampilan berkomunikasi tadi tentunya dalam lingkup mahasiswa itu bisa menjadi salah satu aspek yang penting dalam kehidupan kita nantinya. Entah dalam lingkup pekerjaan, tentunya kita juga mahasiswa yang butuh bantuan orang lain juga sebagai manusia. Dalam lingkup masyarakat luas juga, tentunya dalam keterampilan berkomunikasi bisa mendapatkan dampak positif entah dari pekerjaan nanti atau aspek-aspek yang lebih tinggi dan lebih luas seperti itu. Wah, berarti PKMP ini memang diperlukan sekali ya di kehidupan bermasyarakat secara umum. Betul sekali. Yang saya pelajari juga tentang adik-adik mahasiswa yang pastinya selanjutnya akan ke jenjang bekerja ya kan. Itu juga butuhnya keterampilan dalam memecahkan masalah, dalam pelatihan mahasiswa dalam lingkup prodi. Yang saya ketahui juga kan di dalamnya terdapat pemecahan masalah atau problem solving dari studi kasus yang diberikan atau dari berpikir kritis, juga dari interpersonal tadi keterampilan yang dibutuhkan dalam pelatihan kepemimpinan mahasiswa dalam lingkup prodi. Yang saya ketahui dan saya dengar dari cerita adik mahasiswa juga ibu dosen dan bapak pembinaan BEM, di dalamnya terdapat materi yang sangat bagus ya tentang manajemen waktu atau di dalamnya meliputi kepentingan dalam kepemimpinan dalam lingkup mahasiswa seperti itu. Oke, baiklah, terima kasih. Terus saya juga penasaran, ada nggak sih pengaruh secara langsung atau tidak langsung dari acara PKMP ini terhadap kemampuan kinerja otak mahasiswa ya? Baik, dalam acara pelatihan kepemimpinan mahasiswa dalam teknologi untuk kinerja otak mahasiswa ya. Ya tentunya sangat penting ya, seperti yang saya dengar dari cerita adik mahasiswa atau dari perwakilan Universitas Negeri Jakarta tentang di dalamnya ada program kerja seperti PKMP ini yang bisa melatih keterampilan dalam kognitif otak kerja manusia atau mahasiswa ya. Di dalamnya kan juga terdapat materi seperti yang saya bilang, materi yang disampaikan dalam acara tersebut, materi-materi juga yang sangat bagus dan penting yang dibutuhkan juga oleh mahasiswa seperti pemecahan masalah, analitis, kritis, seperti itu. Yang saya lihat tentunya itu dapat membangun sebuah keterampilan diri dalam manusia juga ya. Kita tuh tidak hanya memimpin kelompok, memimpin teman-teman, menginspirasi yang lain, tapi juga sebagai
pemimpin diri kita sendiri sebagai manusia ya. Dalam PKMP ini kan juga dapat membantu mahasiswa untuk membangun strategi dalam memecah masalah tadi ya. Kita berpikir dalam otak kita agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik tentunya kan. Untuk manfaat orang banyak juga kita sebagai manusia. Berarti memang dari pelatihan kepemimpinan mahasiswa ini tidak hanya berdampak positif bagi diri sendiri atau ke masyarakat, tetapi juga berdampak positif nih bagi kemampuan kita contoh kita Betul juga. sekali, apalagi mahasiswa kan juga lagi masa-masanya belajar, kemudian perkuliahan yang saya tahu juga sangat padat, juga banyak komunitas atau apa ya namanya, BEM ya kalau di organisasi. Tentunya sangat penting untuk mahasiswa dari sekarang membangun diri ke jenjang nanti yang lebih luas seperti pekerjaan, bekerja seperti itu. Oke. Fadilah, kamu sebagai ketua pelaksana ada nggak sih harapan untuk PKMP tahun depan? Oke, harapan untuk PKMP tahun depan itu sebenarnya gak banyak-banyak, cuma mungkin kita bisa lebih inovatif lagi dalam menyampaikan materi, dan itu kan pasti beragam ya. Kita juga bisa ambil narasumber dari berbagai tingkatan, kayak seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, dari tingkatan universitas, fakultas maupun prodi, dan itu kayak kalau misalnya prodi kita bisa mengundang dosen dan lain sebagainya. Dan untuk harapan tahun depan mungkin ini lebih ke eksternal aja kali ya, karena mungkin kendala yang lebih banyak itu dari eksternal, memang kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita hanya bisa menerima dan kita melakukan evaluasi untuk nanti ke depannya. Jadi semoga tetap lancar dan kayak output yang dilaksanakan itu bakal lebih luas lagi jangkauannya, nggak cuma ke Pantai Asuhan tapi ke komunitas-komunitas luar, atau kita juga bisa berkolaborasi dengan komunitas luar untuk menjalankan suatu output dari PKMP itu sendiri. Amin. Semoga ini teman-teman dari Sastra Indonesia yang nonton acara browser hari ini dapat mendengarkan harapan nih dari ketua pelaksana. Jadi sehingga PKMP tahun depan dapat menjadi lebih baik lagi. Oke, kalau gitu apa nih harapan dari Ibu Dekan dan Bapak Sigit terhadap mahasiswa untuk PKMP? Baik, sebagai dekan ini saya berharap tentunya untuk terutama lulusan PKMP yang kali ini nih menjadi pribadi yang unggul, yang gak hanya unggulnya tuh di bidang akademis saja, tapi juga dalam bidang kepemimpinan dan etika gitu. Dan sangat diharapkan itu mereka tuh aktif untuk mengikuti organisasi-organisasi di kampus, terus juga menunjukkan integritas yang tinggi, dan serta mampu berpikir kritis dan solutif dalam berbagai tantangan gitu. Dan selain itu mereka juga harus mampu menginspirasi teman-teman mereka agar terus belajar dan bekerja sama. Mungkin dari saya, karena saya selalu mendampingi BEM dari program kerja BEM ini, lalu sampai pada bincang-bincang PKMP ini, saya berharap mahasiswa-mahasiswa saya, Sastra Indonesia yang mengikuti PKMP dapat mengenali kehidupan kampus dengan memahami struktur organisasi BEM, seperti di dalamnya ada apa saja, dan mereka akhirnya tertarik. Lalu dengan sistem perkuliahan nih, mereka dapat meningkatkan kemampuan seperti berkomunikasinya, berkolaborasi, dan menyelesaikan masalah mereka dalam dunia perkuliahan. Dan tentunya mereka lebih memahami fasilitas-fasilitas kampus yang ada. Berarti harapan dari dan Bapak Sigit ini semoga didengarkan oleh anggota-anggota BEM tahun depan nih. Oke. Mungkin Ibu Stellanesti ada harapan mengenai PKMP dari untuk seluruh Indonesia ini? Ya, baik dari pelatihan kepemimpinan mahasiswa ya dalam prodi ataupun dalam lingkup perkuliahan ya, tentunya bisa memberi efek positif bagi mahasiswa-mahasiswa di Indonesia ya, bibit-bibit unggul yang akan menjadi penerus bangsa. Tentunya saya berharap dapat membangun pribadi yang lebih baik dari mahasiswa itu sendiri, mengeluarkan prestasi-prestasi yang kalian miliki. Saya juga berharap tentunya kita dapat menjadi bangsa yang maju dengan memiliki bibit unggulan bagus dari mahasiswa yang pintar, memiliki keterampilan yang bagus juga. Seperti itu. Statement dari Ibu Deka, Pak Sigit, dan juga dari Fadila juga.
Baiklah. Terima kasih Ibu Stella Kristi sudah menyempatkan waktunya Iya, untuk datang hari terima kasih ini. juga teman-teman Terima kasih saya. juga untuk Ibu Deka dan Bapak Sigi sudah mau datang hari ini. Terima kasih sudah diundang dalam acara talk show Browser Iya. ini. Saya Iya. juga mau tahu ini beneran seru. Salurannya dari YouTube yang memang top banget nih. Nah, saya senang banget ya Ibu Stella Kristi dan Ibu Deka juga menyempatkan waktunya yang di tengah-tengah sibuk banget ya Bu ya. Untuk hari ini dan masih bisa datang hari ini untuk menemani juga dan juga untuk menemani Fadila. Terima kasih juga Fadila udah datang. Baiklah, mungkin ada closing statement nih dari masing-masing Ibu Stella Kristi, Ibu Deka, Bapak Sigi dan juga Fadila. Dari saya baik untuk acara browser atau obrolan seru ya, Iya. talk show yang sangat menginspirasi yang saya tahu untuk seluruh mahasiswa di Indonesia tentunya lebih mengeluarkan potensi diri kalian menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya dan menjadi penerus yang aktif ya. Kita juga ingin menjadi bangsa yang lebih maju tentunya dengan menjadi diri yang lebih baik dari kita, yang dimulai dari diri kita sendiri. Kalau dari saya sendiri, saya berharap mahasiswa-mahasiswa di UNJ ini khususnya Prodi Sastra Indonesia tahun depan yang akan mengikuti PKMP ini memiliki minat untuk mengikuti gitu dengan sangat baik agar dapat mengembangkan karakter diri sendiri dan dapat membangun soft skills khususnya di kepemimpinan, di komunikasi, kerjasama teman seangkatan terlebih dahulu baru akan menuju yang lebih luas seperti di dunia kerja seperti itu. Mungkin dari saya karena adanya PKMP ini yang program yang berkelanjutan ini tentunya saya berharap mahasiswa saya itu dapat memiliki jiwa kepemimpinan yang baik untuk dirinya sendiri, untuk kampus, dan untuk masa depannya. Itu sih. Oke, mungkin terakhir dari saya itu untuk kedepannya semoga lebih lancar lagi dalam menjalani kehidupan kampus, terus pelatihan kepemimpinan yang saya harap gak berhenti sampai di sini aja lah, sesuai yang tadi saya bilang. Jadi untuk jenjang berikutnya atau tahun-tahun berikutnya mereka tetap bisa untuk memimpin diri sendiri maupun banyak orang lainnya, dan semoga mahasiswanya juga aktif untuk ikut organisasi, karena organisasi di Universitas Negeri Jakarta itu kan nggak cuma satu aja ya, pasti kan banyak, ada tingkat prodi, ada tingkat fakultas, bahkan juga tingkat universitas. Jadi saya rasa kita nggak pengen sih kalau cuma kayak kuliah aja, kita kan juga perlu yang namanya sedikit masukan. Kita harus menambah wawasan lagi, nggak boleh yang namanya putus asa, nggak boleh patah semangat itu. Jadi kayak tetap memotivasi diri kita untuk terus berkembang dan ikut serta aktif. Oke, terima kasih atas statement closingnya ya. Baiklah, berarti memang PKM dan kepemimpinan mahasiswa tingkat prodi ini memang sangat penting, sangat dibutuhkan untuk tingkat prodi, fakultas ataupun universitas, dan juga memang diperlukan dalam kegiatan dunia pendidikan dan juga dunia perkuliahan dan juga dunia secara umum. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Deka, Ibu Stella Kristi, Pak Sigit, dan juga Fadila yang sudah menyempatkan diri untuk hadir hari ini. Mungkin sekian saja untuk diskusi kita kali ini mengenai pelatihan kepemimpinan mahasiswa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Gatot Tafian Pati sebagai host Browser, obrolan seru, pamit.